Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam channel Kesaksian Bagimu. Haleluya. Puji Tuhan saudara, biar kiranya saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Kita ada dalam lindungan kasih kemurahan Tuhan. Pada hari ini saya mau bersaksi saudara. Saya ingin bersaksi sama dengan kesaksian saya yang beberapa hari yang lalu saudara, tentang bagaimana Tuhan berbicara atau Roh Kudusnya berbicara dalam kehidupan saya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kesaksian saya ini saudara, ini ada hal yang lucu juga saudara ya. Jadi kesaksian saya ini ketika itu saya masih sendiri saudara. Dan yang saya ingat saudara, karena ini sudah lama sekali saudara, dan saya rindu ingin menyaksikan ini buat kita semua, bahwa Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya ingin tetap berkomunikasi dengan kita, ingin tetap berbicara kepada kita, karena Roh Kudus adalah mitra kerjanya kita di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah mitra kerjanya kita di dalam pelayanan kita saudara. Dan kesaksian saya ini, saya ingat saudara, ketika itu ya seperti umumnya saudara, saya rindu memberikan berkat kepada pelayanan saudara. Tapi waktu itu saya dikasih dua pilihan saudara, karena uang yang pas-pasan dan kerinduan saya untuk memberi. Di situ ada seperti tantangan buat saya. Lalu saya berdoa saudara, dalam dua posisi yang harus saya perbuat apa ini. Tapi saya mengikuti kerinduan saya, yaitu untuk memberi. Padahal kalau dipikir saudara, untuk besok itu saya nggak tahu harus makan apa. Dan saya nggak tahu, karena waktu itu posisi saya masih sedang bekerja saudara. Jadi pekerjaan saya ada di Jakarta, dan itu saya bingung saudara. Kalau saya memberi ini, berarti saya besok puasa terpaksa saudara. Artinya kalau puasa terpaksa, saya tidak makan yang harusnya saya bisa makan saudara. Jadi ya saya mengikuti kerinduan saya, tantangan iman saya saudara, untuk saya bisa memberi kepada pelayanan waktu itu saudara. Dan puji Tuhan, saya memberi saudara, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya memberi ini berarti besok saya puasa terpaksa. Karena ya saya cuman ada uang buat ongkos jalan aja, pulang, atau nanti makan siang, istirahat makan siang, saya nggak tahu bisa makan atau enggak. Dan untuk pulang dari pekerjaan ke rumah saudara, saya bilang, saya juga nggak tahu ongkos dari mana. Tapi pilihan saya memberi. Saudara yang kasih Tuhan, dan betul saudara, saya memberi. Setelah besoknya saudara, hari Senin kalau tidak salah, saya mulai berangkat bekerja saudara. Dan di sini ujian iman saya saudara. Ya, ujian iman saya di sini. Karena waktu itu saya baru ya mengenal Tuhan juga, baru belajar saudara. Dan saya mengikuti apa yang menjadi kerinduan saya. Dan saya memberi, saya berangkat bekerja saudara.
dan penentuan dan apa yang saya alami mulai terjadi, saudara. Dari pagi, siang, saudara, saya pikir, waduh, hari ini saya benar-benar puasa terpaksa, saudara. Karena apa? Ya, saya nggak ada uang buat beli makan siang ketika itu. Jadi, saya hanya di dalam kantor aja, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, sebelum jam makan siang, saudara, ternyata ada yang ulang tahun, saudara, di kantor saya waktu itu. Di kantor di mana saya bekerja, salah satu karyawan ada yang berulang tahun, saudara. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya tidak puasa terpaksa. Haleluya. Akhirnya saya bisa makan, saudara, makan siang dan nikmat-nikmat, saudara. Berkat buat saya, saudara. Mungkin buat yang lain biasa, saudara, tapi buat saya, oh, luar biasa, puji Tuhan, saudara. Siang sudah saya lewati, saudara. Siang masuk ke sore dan akhirnya pulang kerja. Dan ini penentuan saya lagi, saudara. Ketika itu saya bekerja di daerah Jakarta Selatan, saudara, di Blok M. Dari Blok M saya naik bis ke UKI dan saya terus terang sama kondekturnya, saudara, Bang, saya numpang ya hari ini. Saya numpang, saudara, dan kondekturnya bilang, ya udah nggak apa-apa, silakan. Saya naik sampai di UKI, saya turun. Dan saudara kasih Tuhan, sampai di UKI saya bengong lagi, saya sembari nunggu-nunggu karena di situ banyak mobil, saudara. Di UKI itu banyak mobil. Saya pikir dalam pikiran saya, semoga ada orang yang lewat kenal saya, panggil saya, "Hey Christian, come here." Tapi ternyata nggak ada, saudara. Akhirnya terpaksa saya harus naik bus yang ke arah rumah saya, saudara. Dan seperti bis yang pertama yang saya naiki, saudara, saya bilang sama kondekturnya, sama keneknya, saudara, saya bilang, "Bang, saya numpang ya." Kata kondekturnya, "Oh ya, silakan duduk di situ di belakang." Dan saya naik, saudara, sampai di depan komplek rumah, saya turun, saudara. Saya bilang, puji Tuhan, saya sampai rumah, saudara. Saya pikir selesai, saudara. Saya masih berpikir, aduh, gimana besok saya berangkat bekerja ini ya. Dari depan komplek itu, saudara, saya sampai ke rumah, saya berjalan kaki, saudara. Ketika itu saya ingat komplek yang keluarga kami ada itu masih baru, saudara. Jadi jalanan masih gelap, saudara. Jalanan masih gelap, kanan kiri masih lapang tanah merah, saudara. Lampu jalanan itu nggak ada sama sekali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya berjalan di atas trotoar, saudara. Di atas trotoar, dan itu gelap, saudara. Benar-benar gelap sekali. Di atas trotoar itu, saudara tahu kalau di atas trotoar itu ada saluran pembuangan air. Jadi di atas trotoar ada saluran pembuangan air, dan di bawahnya itu ada saluran air atau got atau comberan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya ketika itu melewati trotoar itu, saudara. Saya melewati trotoar dan melewati saluran pembuangan air, saudara. Sembari saya termenung, saudara, aduh, besok saya gimana berangkatnya. Saya bingung, saudara, saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi besok saya harus hadapi, saudara, dengan keadaan saya. Saudara, ketika saya melewati tempat yang gelap, saudara, saya melangkah dengan pelan, saudara, di atas trotoar itu. Ketika saya melangkah melewati pembuangan air kecil di trotoar itu, saudara, saya melangkah, kaki saya melangkah 1, 2, saudara. Tiba-tiba ada suara dalam
hati dia bilang, stop di sini, kamu kembali lagi ke belakang. Sering kasih Tuhan, waktu itu saya aneh juga ini saudara. Saya suruh kembali lagi ke belakang saudara, 2 langkah. Ke depan itu saya suruh balik lagi untuk melompati saluran pembuangan air di trotoar itu saudara. Dan saya lewati, saya kembali lagi 1, 2, saya lompatin lagi saudara. Lalu saya mengulangi jalan itu lagi menuju ke arah saya mau pulang ke rumah saya. Saya ulangi saudara, begitu saya ulangi saudara, ada motor lewat saudara. Di dalam kegelapan itu saudara, ada motor lewat dari depan saya ke arah depan kompleks saudara. Dan motor itu pakai lampu saudara kan, karena gelap malam jadi pakai lampu. Dan begitu saya lampu kepala dan mata saya ke bawah melihat saluran air yang kecil itu saudara, saluran trotoar itu, begitu motor lewat mengenai sinarnya mengenai saluran trotoar itu saudara, dan saya mendengar suara, kamu lihat itu. Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ke bawah saudara, saya lihat ke bawah, dan motor itu kan cepat saudara, sering. Tapi saya waktu begitu sinar itu menyinari saluran air itu, dan suara itu bilang, kamu lihat ke bawah. Saya lihat ke bawah saudara, ada yang aneh saudara. Lalu saya lihat ke bawah, begitu motor lewat, saya lihat, dan langsung gelap lagi saudara. Lalu saya lihat, karena saya tahu posisinya itu, dan saya ambil itu saudara. Sering kasih Tuhan, karena gelap saya nggak tahu itu apa. Dan saya tahu ini kertas yang masih kaku saudara. Dan itu kering saudara, karena memang saluran airnya itu waktu itu nggak hujan dan ya kering jadinya saudara. Begitu ada tempat yang terang saudara, saya lihat saudara, dan itu uang masih baru saudara, 50.000. Saudara dikasih Tuhan, saya di situ mata saya basah saudara, karena begitu baik Tuhan memelihara setiap anak-anak Tuhan yang mau berkorban, yang mau mengasihi Tuhan setulus hatinya, yang mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya saudara. Di saat itu saya menangis saudara. Di dalam perjalanan pulang, saya bilang, Tuhan terima kasih, ini buat ongkos saya besok. 50.000 masih baru saudara. Saya pikir-pikir saudara, siapa yang mau taruh duit masih baru, masih wangi uang saudara, nggak ada lecek-leceknya seperti itu dari bank saudara, masih halus saudara, cuma memang agak digulipet, tidak dilipat keras saudara, tapi kayak digulung gitu saudara. Dan saya pegang itu, saya mengucap syukur sama Tuhan. Dan sampai rumah saya berpikir, siapa yang taruh uang di situ ya? Dan anehnya lagi saudara, begitu saya melangkah ke depan, saya disuruh balik lagi ke belakang. Saya ulangi itu saudara. Dan itu saya percaya adalah suara Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia mau berbicara, Dia bisa berbicara kepada kita umatnya. Dan bagaimana kita mempercayainya saudara, kalau kita tidak praktek dan tidak melakukan. Terkadang secara logika, suara itu hal yang tidak mungkin saudara. Tapi percayalah saudara, kalau kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya buat kita. Roh Kudusnya akan menunjukkan jalannya buat kita. Apa yang harus kita lakukan?
dan Dia akan memberi pertolongannya buat kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya besok saya bisa bekerja kembali, saudara, dan seterusnya ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kesaksian saya hari ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mungkin saudara-saudara di dalam pelayanan, di dalam suatu pelayanan mulai jenuh saudara, mulai capek dengan apa yang saudara lihat, hal yang ada di depan kita yang menurut pikiran kita itu merugikan kita atau membuat kita tidak nyaman. Saya percaya saudara bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya itu baik buat kita, saudara. Dan bagaimana kita harus meresponinya, saudara. Dan Tuhan melihat itu, saudara. Sering kasih Tuhan, tetap belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita mau diproses, dididik oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, mari buka hatimu dengan tulus, ikhlas, dengan engkau rendah hati, terima segala sesuatunya dengan sukacita, dan belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Roh Kudusnya tetap berbicara kepada kita sampai detik hari ini. Kita akan melihat hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biar kesaksian menjadi berkat yang luar biasa bagi saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan.